Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Laras. Aku seorang ibu rumah tangga biasa yang menjalani hidup dengan rutinitas sederhana. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk suamiku, Raka, dan anak lelaki kami yang baru berusia 8 tahun, Rafa. Hidup kami tidak mewah, tapi cukup. Aku pikir, kami adalah keluarga kecil yang bahagia. Raka bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan otomotif. Ia pria pendiam, tapi bertanggung jawab. Tak banyak bicara, tapi selalu memberikan apa yang dibutuhkan keluarga. Rafa sangat dekat dengannya. Mereka sering bermain game bersama sepulang kerja, atau sekadar menonton pertandingan bola sambil berebut camilan. Aku selalu berpikir, kalau cinta memang tidak selalu harus romantis. Asal kami saling setia, saling melindungi, dan saling menguatkan, itu sudah cukup bagiku. Namun, semua keyakinan itu mulai retak saat aku menemukan parfum wanita asing di kerah kemeja Raka. Hari itu, aku sedang mencuci pakaian kerja Raka. Aku mengangkat kemejanya yang berwarna biru tua, dan aroma bunga manis langsung menyergap hidungku. Parfum itu bukan milikku. Aku tak pernah memakai wewangian semahal itu. Tanganku terhenti. Aku menunduk, mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin dia hanya tak sengaja bersenggolan dengan seseorang di kantor. Tapi satu hal aneh tidak bisa berdiri sendiri. Besoknya, saat aku hendak mengisi saldo e-money Raka, aku membuka ponselnya yang tertinggal di meja makan. Di sana, ada pesan singkat masuk. Hanya tertulis, "Nanti malam jadi ya, sayang." Dari kontak bernama K. Jantungku berdetak kencang. Tanganku gemetar. Tapi aku tak membuka lebih lanjut. Aku takut. Takut membuktikan apa yang sudah mulai kutakuti dalam hati. Sejak hari itu, aku mulai lebih waspada. Aku memperhatikan Raka. Ia mulai sering pulang larut malam. Alasannya rapat, lembur, atau menemani klien. Aku mencoba percaya, mencoba tidak curiga. Tapi batinku tak bisa diam. Aku mencatat setiap kejanggalan. Wajahnya yang tak lagi menatapku penuh hangat. Senyum tipis yang dulu tulus, kini tampak seperti formalitas. Bahkan ketika bersama Rafa pun, Raka jadi lebih cepat kehilangan kesabaran. Pernah sekali Rafa batu keras di malam hari, dan Raka justru membentaknya karena merasa terganggu tidur. Padahal Rafa sedang sakit. Anak itu sejak kecil memang lemah jantungnya. Ia sering mengalami kelelahan berlebih. Dokter sudah menyarankan kami menyiapkan operasi jantung terbuka sebelum usianya 10 tahun. Tapi biaya yang harus disiapkan sangat besar. Aku dan Raka menabung pelan-pelan, dengan harapan operasi bisa dilakukan tahun depan. Sakit rasanya ketika aku mulai sadar, di saat anak kami sedang butuh perhatian, Raka justru sibuk dengan hal lain. Aku ingat betul malam itu. Rafa demam tinggi, napasnya sesak, dan aku membawanya ke rumah sakit dengan taksi sendirian. Aku menelepon Raka berkali-kali, tapi tak satu pun dijawab. Baru pukul 3 dini hari, ia menelepon balik dan bilang ponselnya tertinggal di mobil. "Maaf ya, aku lagi di luar kota. Ada urusan mendadak," katanya datar. Di luar kota? Ia tidak pernah bilang apa-apa sebelumnya. Aku tahu dia berbohong, tapi aku diam. Ya, aku memilih diam. Bukan karena aku bodoh. Bukan karena aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi karena aku takut. Takut kehilangan segalanya. Rafa sedang kritis. Kami butuh uang. Kami butuh operasi. Aku butuh Raka tetap di rumah. Tetap bekerja. Tetap menafkahi. Maka sejak malam itu, aku resmi memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku membersihkan noda lipstik di kerah bajunya seolah itu hanya noda saus. Aku diam saat ia pergi tanpa pamit. Aku tersenyum saat ia pulang larut dengan aroma alkohol dan parfum mahal di tubuhnya.
Aku masak makanan kesukaannya. Aku ajak Rafa menyambutnya di depan pintu seperti biasa. Semua kulakukan seolah tidak ada yang berubah. Padahal hatiku sudah terkoyak setiap hari. Aku menulis semuanya di buku harian kecil yang kusembunyikan di balik lemari pakaian. Di situ aku curahkan rasa marahku, sakitku, kecewaku, dan juga harapanku satu-satunya, agar Rafa segera sembuh. Agar kami bisa melewati semua ini, entah dengan Raka, atau tanpanya. Tapi ternyata, luka yang kupendam tak berhenti di situ. Satu sore, saat aku mengambil hasil lab Rafa di rumah sakit, aku melihat mobil Raka terparkir di basement rumah sakit. Aku mendekat, ingin memastikan. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan keluar dari mobil itu. Muda, cantik, berpenampilan elegan. Ia membuka pintu depan, dan Raka ikut keluar dari sisi pengemudi. Mereka berjalan beriringan. Tertawa. Dekat. Seolah pasangan kekasih. Kakiku lemas. Aku ingin berteriak. Tapi yang kulakukan hanyalah menunduk. Menyembunyikan air mata yang mulai jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah perempuan itu. Dan itu membuat segalanya jadi lebih nyata. Tubuhku terpaku di antara bayangan tiang parkir dan mobil yang lalu lalang. Mereka tidak melihatku. Aku terlalu jauh. Atau mungkin Tuhan memang sedang berbaik hati, membiarkanku menyaksikan pengkhianatan itu dari jarak yang cukup untuk tidak membuatku jatuh tersungkur di tempat. Wanita itu, tubuhnya ramping, rambutnya panjang tergerai, mengenakan blazer pastel dan sepatu hak tinggi. Sangat berbeda dariku yang hanya mengenakan gamis polos dan sepatu datar. Cara mereka berjalan berdampingan, berbicara sambil sesekali menyentuh lengan, membuatku ingin menjerit, bukan karena cemburu, tapi karena merasa dikhianati pada saat aku justru sedang berjuang menjaga keluarganya tetap utuh. Mereka berbelok menuju lift dan menghilang. Aku berdiri diam cukup lama sebelum akhirnya berjalan tertatih menuju ruang laboratorium. Selembar amplop berisi hasil tes Rafa ku genggam erat. Aku bahkan tak sempat membacanya. Pandanganku buram. Dadaku sesak. Di dalam taksi, aku menangis tanpa suara. Sesampainya di rumah, aku melemparkan tubuh ke kasur. Aku menatap langit-langit kamar sambil menggenggam amplop itu. Tapi bukan isi amplop ini yang menyesakkan dadaku, melainkan kenyataan bahwa hari ini aku melihat sendiri pengkhianatan yang selama ini hanya kutebak-tebak dari jejak samar. Dan seperti sebelumnya, aku tetap memilih diam. 3 hari setelah kejadian itu, aku mulai menyelidiki siapa perempuan itu. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu satu hal, ia adalah bagian dari dunia kerja Raka. Aku menunggu momen saat Raka pulang lebih awal. Saat ia mandi, aku masuk ke ruang kerjanya. Di dalam laptopnya, ada beberapa file presentasi dan laporan keuangan kantor. Aku menemukan satu folder bernama Meeting Surabaya. Di situ ada file absen karyawan yang ikut. Dan aku menemukannya. Nama perempuan itu adalah Sinta Maharani. Marketing spesialis. Wajahnya terpampang dalam salah satu slide profil tim. Ya, itu dia. Wajah yang kulihat di parkiran rumah sakit hari itu. Aku terus menelusuri. Di media sosialnya, akun Sinta penuh dengan unggahan tentang traveling, kuliner, dan foto-foto selfie. Dalam salah satu fotonya, aku melihat ia memegang secangkir kopi dengan tangan kiri, dan di latar belakangnya ada arloji pria yang sangat kukenal. Jam tangan Raka. Tak salah lagi. Itu tangan suamiku. Tangan yang biasa menggandengku ke pasar. Tangan yang dulu memegang erat jemari Rafa saat anak kami belajar jalan pertama kali. Sekarang, tangan itu milik wanita lain. Perih. Tapi aku masih belum mau menghadapinya. Karena di meja dapurku, ada tumpukan tagihan. Dan di meja nakas kamar, ada foto Rafa tersenyum memamerkan gigi ompongnya. Itu alasanku bertahan. Beberapa minggu setelahnya, Rafa kembali drop. Nafasnya terengah-engah saat naik tangga rumah. Dadanya seperti tertimpa beban. Aku panik dan membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, tekanan darahnya menurun. Jantungnya mulai melemah. Kami harus mempercepat jadwal operasinya. Aku duduk di ruang dokter sambil menahan air mata.
Biaya operasi ditaksir mencapai angka yang terlalu tinggi untuk kami jangkau sekarang. Dan hanya satu harapan. Asuransi kantor Raka akan menanggung hampir 70%. Asal Raka tetap jadi karyawan tetap dan memenuhi syarat perjanjian kerja. Saat itu juga, aku tahu, aku tidak boleh mengguncang rumah tangga kami. Jika aku melabrak Raka sekarang, jika aku memaksanya memilih antara aku dan perempuan itu, jika rumah tangga ini pecah, maka semua akan ikut runtuh. Termasuk kemungkinan Rafa bertahan hidup. Aku pulang dengan hati yang remuk. Tapi di depanku, ada Rafa yang tidur dengan napas tersengal. Tangan kecilnya menggenggam mainan dinosaurus kesayangan. Anak itu tak tahu bahwa ibunya sedang mengorbankan harga diri, kehormatan, bahkan cintanya demi hidupnya sendiri. Malam itu, Raka pulang pukul 11. Ia masuk ke kamar dengan bau parfum yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ia membawakan boneka beruang kecil. Ini buat Rafa, katanya sambil meletakkan boneka di meja. Tanpa menatapku, aku mengangguk. Terima kasih. Hanya itu. Lalu kami tidur di ranjang yang sama. Punggungnya membelakangiku. Dan aku menatap langit-langit lagi. Seperti malam-malam sebelumnya. Menyimpan luka, menahan amarah, dan berharap esok hari bisa lebih ringan. Seminggu kemudian, aku mengantar Rafa ke terapi ringan di rumah sakit. Setelah selesai, kami makan siang di kantin bawah. Di sana, aku melihatnya lagi. Sinta. Ia sedang berbicara dengan dokter jantung. Tangannya memegang tablet digital, mencatat sesuatu. Aku menelan ludah. Dunia ini terlalu sempit rupanya. Tapi kali ini, Rafa melihatnya juga. Itu tante yang pernah aku lihat sama ayah. Bu. Aku menoleh cepat. Kapan kamu lihat? Beberapa waktu lalu. Di mall. Aku waktu itu sama Om Damar. Damar adalah adik kandungku. Aku sering menitipkan Rafa padanya saat harus ke pasar atau ikut pengajian. Ayah gandeng tangan tante itu. Aku kira itu temannya ayah. Jantungku serasa dihantam palu. Bahkan anakku pun sempat melihat. Aku menahan air mata sambil membelai kepala Rafa. Kamu nggak cerita ke ibu? Takut dimarahin, Bu. Aku mencium keningnya. Kamu nggak salah. Ibu cuma mau tahu. Kepalaku pening. Dunia seolah berputar. Aku ingin berlari ke arah perempuan itu dan melabraknya di tempat. Tapi kemudian aku memandangi Rafa. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi matanya tetap berbinar. Anak ini tidak tahu bahwa hidupnya saat ini ditopang oleh keputusan ibunya yang diam-diam berkorban segalanya. Aku genggam tangannya erat dan menariknya pulang. Bukan hari ini. Belum saatnya. Tapi takdir mulai bermain lebih jauh. 2 hari setelah pertemuan itu, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Hai Mbak Laras. Maaf, aku Sinta. Aku membaca nama itu berkali-kali. Jari-jariku gemetar. Aku tahu Mbak pasti sudah tahu. Aku nggak bisa terus kayak gini. Boleh kita bicara baik-baik? Hanya berdua. Aku terdiam lama. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian pesan masuk lagi. Aku bukan mau merusak rumah tangga Mbak. Tapi ada hal yang harus Mbak tahu. Tentang Raka. Tentang semuanya. Dadaku berdegup kencang. Jantungku bergetar seperti akan pecah. Ada bagian dalam diriku yang ingin tahu. Tapi ada juga bagian yang ingin menutup telinga dan pura-pura tuli selamanya. Namun malam itu, aku membalas. Besok, jam 2 siang. Kafe dekat rumah sakit. Itulah pesan terakhir yang kukirim pada Sinta malam itu. Setelah itu, aku letakkan ponsel di meja dan memejamkan mata. Tapi tentu saja aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang kemana-mana. Aku bertanya-tanya, apa yang ingin ia sampaikan? Apa yang belum ku ketahui? Bukankah aku sudah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri? Namun jauh di dalam hati, aku tahu ada bagian dari diriku yang ingin mendengar langsung dari mulutnya. Bukan karena aku ingin mengerti, tapi karena aku ingin tahu seberapa dalam aku telah disakiti. Keesokan siangnya, aku datang lebih awal.
Kafe itu sepi. Hanya ada 2 pengunjung lain di pojok ruangan. Aku memilih tempat duduk dekat jendela. Jantungku berdegup kencang sejak aku memarkir motor. Telapak tanganku basah. Bahkan air putih yang kuminum tak bisa menenangkan dadaku. 10 menit kemudian, Sinta datang. Ia mengenakan blus putih dan celana kain warna krem. Penampilannya rapi. Wajahnya polos tanpa makeup berlebihan. Tapi matanya tampak ragu dan sedikit gugup saat ia menatapku. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya pelan sambil duduk di depanku. Aku hanya menatapnya tanpa bicara. "Maaf kalau aku bikin Mbak terluka," lanjutnya. Aku masih diam. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Aku dan Mas Raka sudah saling kenal sejak setahun lalu. Awalnya cuma urusan kantor. Lalu makin dekat karena sering lembur bareng. Aku tahu dia sudah menikah. Dia nggak pernah bohong soal itu. Tapi dia bilang rumah tangganya sudah nggak harmonis. Dia bilang Mbak sibuk urus anak dan nggak pernah peduli lagi." Dadaku mendadak panas. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam wajahku. Sibuk urus anak? Rafa bukan anak siapa-siapa. Ia anak kami. Anak yang kami tunggu bertahun-tahun. Anak yang sejak lahir sudah harus bolak-balik rumah sakit. Anak yang hampir tiap malam kubantu atur napasnya saat ia sesak. Dan saat aku menghabiskan malam tanpa tidur demi Rafa, Raka justru bilang aku tak peduli padanya? Aku tetap tak bersuara. Tapi mataku menatap tajam ke arah perempuan di depanku. Sinta menunduk. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Tapi aku juga jatuh cinta. Dia bilang dia akan cerai. Bahkan kami sudah sempat bicara soal tinggal di apartemen setelah dia pisah dari Mbak. Tenggorokanku tercekat. Napasku berat. "Lalu kenapa kamu hubungi aku sekarang?" tanyaku. Suara akhirnya keluar. Karena aku ingin tahu, apakah ia datang karena ingin minta maaf, atau karena takut rahasianya terbongkar. Sinta menggigit bibirnya. Matanya memerah. "Karena aku tahu Rafa sakit. Aku nggak tahu seberapa parah. Tapi waktu aku lihat kalian di rumah sakit, dan lihat anak itu, aku merasa jahat. Aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tenang. Aku tahu Mas Raka masih serumah sama Mbak karena Rafa. Dan aku sadar, aku cuma pelarian." Ia menunduk dalam, menutupi wajahnya. "Mbak boleh benci aku. Tapi aku ingin bilang, aku mundur. Aku sudah bilang ke Mas Raka kalau aku mau resign. Aku nggak mau jadi beban tambahan." Aku terdiam. Entah kenapa, justru air mataku yang jatuh duluan. Tapi bukan karena iba. Bukan pula karena lega. Aku menangis karena aku lelah. Lelah menyimpan semuanya sendiri. Lelah menjadi orang yang terus berpura-pura kuat. Dan lelah karena bahkan saat perempuan itu mengaku salah, Raka tidak pernah memintaku duduk dan bicara dari hati ke hati. Setelah pertemuan itu selesai, aku pulang membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Sinta mungkin pergi, tapi luka yang ditinggalkan tetap ada. Hari-hari berikutnya kembali sepi. Raka mulai sering pulang tepat waktu. Ia bahkan mulai sarapan di rumah. Kadang membantu Rafa belajar membaca. Tapi, ada yang berubah. Ia seperti orang asing. Mungkin karena ia tahu aku tahu. Tapi tak satu pun dari kami mengungkit soal itu. Kami hidup di bawah atap yang sama, makan di meja yang sama, tapi masing-masing menjaga jarak yang tak terlihat. Aku kembali sibuk merawat Rafa. Setiap pagi, aku menyiapkan ramuan herbal untuk menambah kekebalan tubuhnya. Setiap malam, aku menemani tidurnya sambil mengelus punggungnya yang kurus. Anak itu terlalu kuat untuk usianya. Tak pernah mengeluh. Meski tubuhnya sering lelah bahkan hanya untuk berjalan dari kamar ke ruang tamu. Kadang, aku hanya duduk di ruang tamu saat malam telah larut, membaca ulang buku harian yang kutulis dengan tangan gemetar. Aku rindu diriku yang dulu. Aku rindu suamiku yang dulu. Aku rindu rumah tangga yang benar-benar rumah. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, Rafa memelukku dari belakang. "Ibu, kalau aku sudah sembuh, kita bisa jalan-jalan ke laut, ya?" Aku tersenyum, menahan air mata. "Boleh, Nak. Kita akan jalan-jalan ke laut.
Kamu mau lihat ombak? Iya. Aku mau naik kapal, terus lihat ikan. Terus aku mau ibu ketawa lagi kayak dulu. Aku berhenti mencuci. Tanganku bergetar. Ibu sedih terus sekarang. Katanya jujur. Tapi nggak pernah bilang kenapa. Aku berbalik dan memeluknya erat. Maafkan ibu, Rafa. Kamu terlalu kecil untuk mengerti. Tapi kamu terlalu peka untuk dibohongi. Beberapa hari kemudian, aku mendengar telepon Raka saat ia di ruang kerja. Pintu hanya tertutup setengah. Dan suaranya cukup jelas. Aku tahu, Sin. Tapi aku harus pastikan semuanya aman dulu. Laras belum tahu apa-apa. Aku nggak mau memperkeruh situasi. Aku tercekat. Belum tahu apa-apa? Jadi selama ini, ia masih bermain dua kaki? Aku melangkah mundur. Tak ingin mendengar lebih banyak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tak bisa lagi menahan amarah. Aku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Raka sedang duduk membaca berita di ponsel. Aku sudah ketemu Sinta. Raka menoleh cepat. Wajahnya langsung pucat. Apa? Katanya pelan. Aku bilang, aku sudah ketemu Sinta. Kami bicara. Dia minta maaf. Dia bilang kamu janji mau cerai. Mau tinggal serumah sama dia. Tapi akhirnya dia mundur karena nggak tahan jadi pengganggu rumah tangga orang. Raka terdiam. Bibirnya terbuka. Tapi tak satu kata pun keluar. Aku diam selama ini. Bukan karena aku nggak tahu. Tapi karena aku sedang memilih antara harga diriku atau nyawa anak kita. Aku pilih Rafa. Tapi kamu malah terus-terusan menyakiti aku. Bahkan setelah dia pergi. Aku bisa jelasin semuanya. Katanya tergesa. Jangan. Aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma butuh kamu tetap bekerja. Tetap beri nafkah. Dan bantu aku selamatkan Rafa. Setelah itu, kita akan bicara tentang semuanya. Tapi bukan sekarang. Raka menunduk. Matanya merah. Tapi aku tak mau tahu. Sudah cukup. Aku terlalu lama menyimpan luka sendirian. Setelah malam itu, kami nyaris tak bicara lagi kecuali soal Rafa. Raka menjalani hari-hari seperti robot. Aku pun. Tapi di balik diamnya kami, ada dua jiwa yang sama-sama menyimpan amarah, kekecewaan, dan rasa yang tak tersampaikan. Aku mulai menghitung hari menuju jadwal operasi Rafa. 2 bulan lagi. Dan aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Setelah semua ini berakhir, apakah aku masih punya rumah untuk kutinggali? Waktu berjalan lambat namun menyesakkan. Hari-hariku dipenuhi dengan berbagai persiapan menuju operasi Rafa. Pemeriksaan darah, pemantauan detak jantung, terapi ringan, juga konsultasi intens dengan dokter bedah anak. Di sela-selanya, aku tetap menjadi ibu rumah tangga seperti biasa, menyajikan makan malam, menyapu halaman, dan memastikan baju kerja Raka tetap disetrika rapi. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi tidak ada yang benar-benar baik di rumah kami. Kami hanya 2 orang dewasa yang memainkan peran yang sudah kehilangan naskahnya. Raka makin sering terdiam. Pulang, mandi, makan, tidur. Tak ada lagi percakapan seperti dulu. Dan anehnya, aku mulai terbiasa. Setiap malam, aku menuliskan isi hati di buku harian. Tapi entah kenapa, semakin dekat hari operasi Rafa, semakin sedikit kata yang bisa kutulis. Seolah seluruh isi kepalaku telah penuh oleh satu hal saja, ketakutan. 3 minggu sebelum jadwal operasi, dokter memintaku untuk mengurus berkas asuransi lebih awal. Katanya, prosedur bedah ini sangat kompleks, dan rumah sakit tidak bisa bergerak tanpa jaminan biaya yang jelas. Aku mengangguk. Aku tahu ini akan tiba. Dan aku juga tahu, hanya Raka yang bisa menandatangani dokumen utama. Malam itu, saat Rafa sudah tertidur, aku mendatangi Raka yang sedang duduk di meja kerja. Ia sedang membuka laptop. Wajahnya tampak lelah. Ini formulir asuransi dari rumah sakit. Harus ditandatangani besok. Ia mengambil kertas itu dan membaca cepat. Pihak HRD kantormu juga harus tanda tangan sebagai bukti status kerja aktif. Kataku pelan.
Raka mengangguk. Akan aku urus besok. Aku mengangguk juga. Tapi aku tetap berdiri di sana. Karena ada yang belum terucap. Aku tahu kamu masih berhubungan sama dia. Ucapku lirih. Namun cukup jelas. Raka menutup laptopnya. Tak menjawab. Tapi matanya berbicara. Tak perlu kamu jelaskan lagi. Lanjutku. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan kami sebelum operasi ini selesai. Akhirnya ia menatapku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat seberkas rasa bersalah di matanya. Tapi aku tidak butuh penyesalan. Aku hanya butuh satu hal. Rafa selamat. 2 minggu kemudian, kami menginap di rumah sakit. Rafa harus menjalani observasi intensif sebelum operasi. Aku tidur di sofa panjang di ruang rawatnya. Setiap malam, aku menggenggam tangan kecil itu, berdoa dalam hati agar Tuhan memindahkan separuh sakit anakku ke tubuhku saja. Raka datang setiap pagi, membawa sarapan dan membacakan buku cerita. Ia terlihat tulus. Tapi aku tahu, itu hanya bagian dari peran yang ia sadari harus ia jalankan sekarang. Kami seperti dua orang yang sedang berdamai dalam peperangan, hanya karena ada yang lebih besar dipertaruhkan. Suatu sore, dokter menjelaskan panjang lebar tentang risiko operasi. Ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan harus transfusi darah besar, dan ada kemungkinan pendarahan berlebih. Tapi peluang berhasil juga tinggi jika tidak ada komplikasi tambahan. Aku mendengarkan dengan saksama. Tapi seluruh tubuhku seperti mati rasa. Usai konsultasi, aku duduk sendiri di lorong rumah sakit. Udara di sana dingin. Sepi. Hanya suara detik jam yang terdengar pelan. Dan di sanalah, aku untuk pertama kalinya, takut kehilangan. Takut jika semua pengorbananku sia-sia. Takut jika aku kehilangan Rafa. Dan takut jika setelah semua ini selesai, yang tersisa hanya kehampaan. Hari operasi pun tiba. Pagi itu, aku memandikan Rafa dengan tangan gemetar. Ia tersenyum ceria. Seperti tak sadar ia akan menghadapi operasi besar. Ibu, nanti kalau aku sudah sembuh, kita nonton film dinosaurus ya. Katanya sambil menepuk dadaku. Aku mengangguk. Kita nonton yang 3 dimensi. Yang kursinya bisa goyang. Iya. Serunya. Matanya berbinar. Tuhan, jagalah anak ini. Kumohon. Kami mengantarnya ke ruang operasi dengan langkah berat. Rafa tetap tersenyum hingga ia masuk ke ruang steril. Tapi aku nyaris roboh saat pintu itu tertutup. Raka menggenggam lenganku agar aku tak jatuh. Untuk pertama kalinya, aku membiarkannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku ingin merasa tidak sendirian. Operasi berlangsung 5 jam. Kami duduk di ruang tunggu, saling diam, saling tegang. Tak satu kata pun keluar. Raka menggenggam buku doa kecil, bibirnya komat kamit. Dan aku menatap kosong ke dinding putih yang dingin itu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Hingga akhirnya, dokter keluar dari ruang operasi. Operasi berjalan lancar, katanya. Tubuhku langsung limbung. Raka menopangku dengan refleks. Rafa sekarang dalam tahap pemulihan. Kami masih pantau ketat 24 jam ke depan. Tapi alhamdulillah, semua sesuai rencana. Aku menangis. Di depan orang-orang. Tanpa malu. Tanpa bisa dihentikan. Tangisku pecah seperti bendungan yang jebol. Tangis seorang ibu yang akhirnya bisa bernapas lagi. Rafa dipindahkan ke ruang ICU. Ia masih dalam kondisi bius. Selang di hidung, alat bantu di dada. Monitor berdetak pelan. Tapi dokter berkata, semua stabil. Malam itu, aku duduk di kursi besi samping ranjang. Tak berhenti menatap wajah kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tak berpikir tentang rumah tanggaku. Aku hanya berpikir, Tuhan sudah menjawab doaku. Raka berdiri di belakangku. Lalu duduk di bangku sebelah. Kamu hebat, katanya pelan. Aku menoleh sekilas. Aku cuma ibu. Itu insting dasar. Ia menunduk. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu Rafa bisa selamat atau enggak. Aku tak menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata,
Aku minta maaf untuk semuanya. Aku masih tak menjawab. Raka menghela napas panjang. Aku udah bilang ke Sinta kalau aku nggak bisa terus begini. Aku udah putus kontak. Aku minta maaf karena terlalu pengecut untuk jujur ke kamu dari awal. Tapi kamu terlalu kuat. Sampai aku malu sendiri. Aku menatap layar monitor di samping ranjang Rafa. Detaknya stabil. Ritmenya damai. Seolah berkata padaku, "Ibu, aku selamat." Sekarang giliran ibu menyelamatkan diri ibu sendiri. Aku mengangguk pelan. Kita selesaikan ini nanti. Sekarang fokus ke Rafa dulu. Raka terdiam. Tapi aku tahu, ia mengerti. Untuk pertama kalinya, sejak badai ini dimulai aku merasa, akhirnya angin mulai reda. Tapi aku tahu, badai yang lebih besar akan datang. Dan kali ini, aku akan berdiri sendiri untuk menantangnya. 3 hari setelah operasi, Rafa mulai sadar. Matanya terbuka perlahan, menatapku dengan pandangan kosong yang samar. Tapi seiring waktu, ia mulai mengenali suara-suara di sekitarnya. Ia memanggilku dengan lirih. Suara yang membuat jantungku hampir berhenti karena bahagia. "Ibu." Aku langsung mendekap tangannya, menahan tangis. "Ibu di sini, Nak. Ibu nggak kemana-mana." Rafa mengerjap. "Aku masih hidup." Aku tertawa kecil sambil mencium pipinya. "Iya, kamu luar biasa." Ia tersenyum lemah. "Ibu, kita masih bisa ke laut, kan?" Air mataku langsung tumpah. Anak ini, bahkan setelah menghadapi ruang bedah, masih memikirkan harapan kecilnya yang sederhana, melihat ombak. "Pasti, Rafa. Ibu janji." Raka berdiri di sampingku. Ia ikut tersenyum, menunduk dan mengecup kening Rafa. Tapi aku tahu, senyuman itu membawa rasa bersalah yang sudah tak bisa ditebus dengan kata-kata. 2 minggu kemudian, Rafa diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih lemah, tapi kondisinya berangsur membaik. Dokter bilang, masa pemulihan akan memakan waktu berbulan-bulan, tapi peluang hidupnya kini jauh lebih besar. Aku bersyukur. Dan aku tahu tugasku sebagai ibu belum selesai. Tapi tugasku sebagai istri sudah selesai sejak lama. Malam itu, setelah Rafa tidur dengan damai di kamarnya, aku duduk di meja makan. Di depanku ada 2 cangkir teh yang sudah mulai dingin. Raka duduk di seberang. Kami sudah tak bicara selama 2 hari terakhir. Tapi malam ini, aku yang memulai. Aku sudah pikirkan semuanya. Ia menatapku tajam, tapi tak menyela. "Sejak awal aku tahu kamu selingkuh. Aku diam. Aku berpura-pura. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang melindungi sesuatu yang lebih penting dari egoku." Ia menunduk. Matanya mulai memerah. "Aku tahu kamu mungkin sekarang menyesal. Mungkin kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah terlalu lelah." Aku mengambil secarik amplop dari tas kecilku. Di dalamnya, ada surat gugatan cerai yang sudah lama kusimpan. Aku sudah menyiapkan ini sejak Rafa masih di rumah sakit. Tapi aku tunggu sampai dia pulih. Aku tak mau mengguncang dunianya saat ia masih diambang hidup dan mati. Raka membuka amplop itu. Tangannya gemetar. "Laras, tolong jangan begini. Aku memang salah. Tapi aku ingin berubah. Aku ingin menebus semuanya." "Aku percaya kamu ingin berubah," jawabku tenang. "Tapi bukan untuk aku." Ia berdiri, mencoba menghampiriku. "Kita bisa mulai lagi. Demi Rafa." Aku menatapnya. Kali ini dalam-dalam. Justru karena Rafa, aku tidak bisa terus begini. Aku tidak ingin Rafa tumbuh besar melihat ibunya pura-pura bahagia setiap hari. Aku tidak ingin dia belajar bahwa mencintai berarti bertahan dalam luka yang tak sembuh-sembuh. Raka terdiam. Ia menangis. Tapi air matanya tidak bisa menghapus pengkhianatan yang sudah lama membusuk di belakangku. "Besok aku dan Rafa pindah ke rumah ibu dulu. Aku nggak akan larang kamu bertemu Rafa. Tapi mulai besok, kamu bukan lagi suamiku." Ia menjatuhkan tubuhnya ke kursi, menangis dalam diam.
Aku hanya menunduk, menyelesaikan semua dengan tenang. Karena aku sudah kehabisan energi untuk marah. Pagi harinya, aku membereskan pakaian Rafa. Ia bingung saat melihat koper di dekat pintu. Kita mau kemana, Bu? Kita nginap di rumah nenek dulu. Ya, udaranya lebih segar di sana. Kamu butuh istirahat. Rafa mengangguk, tapi anak itu tidak bodoh. Ia tahu, sesuatu sedang berubah. Raka menghampiri kami di depan pintu. Ia membungkuk, memeluk Rafa erat. Kamu jaga ibu. Ya, nak. Rafa mengangguk kecil. Aku tahu, dalam pelukannya, Raka sedang kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa ia miliki lagi. Aku tak menoleh saat kami keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kutata dengan penuh cinta. Yang kini terasa asing, dingin, dan kosong, meski penuh perabotan. Aku menatap langit yang mulai mendung. Tapi anehnya, aku merasa ringan. Bukan karena aku sudah tidak sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Di rumah ibu, aku mulai membangun ulang hidupku. Aku menjahit pesanan jilbab dari tetangga. Pelan-pelan, aku mulai punya penghasilan sendiri. Rafa menjalani terapi rutin dan mulai bisa berjalan lebih kuat dari sebelumnya. Ia kembali tersenyum. Aku juga mulai bisa tertawa. Raka kadang datang menjenguk Rafa. Kami bicara seperti dua orang tua, bukan lagi dua pasangan. Dan itu cukup. Karena aku sudah tidak lagi menuntut apa-apa dari seorang yang pernah kupanggil suami. Aku tahu, banyak orang menganggap perempuan yang meninggalkan rumah tangganya sebagai sosok yang lemah, gagal menjaga rumah. Tapi aku tidak setuju. Pergiku bukan karena aku lemah. Justru karena aku cukup kuat untuk tidak memenjarakan diri di dalam kebohongan. Aku pergi, karena aku tahu, luka yang kubiarkan bertahan terlalu lama, hanya akan menularkan luka baru pada anakku. Dan aku tak mau Rafa tumbuh dalam kepalsuan. Sekarang, setiap pagi saat aku menyiapkan sarapan di dapur kecil rumah ibu, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Tanpa sandiwara. Tanpa kepura-puraan. Tanpa ketakutan bahwa punggungku akan ditikam saat aku berpaling. Aku hidup, sepenuhnya, sebagai Laras. Seorang ibu yang pernah pura-pura tidak tahu perselingkuhan suaminya demi menyelamatkan anak, dan kini memilih menyelamatkan dirinya sendiri.